Anggota DPR untuk periode 5 tahun ke depan baru saja dilantik pagi kemarin dan sehari usai dilantik sebagai anggota DPR, kericuhan maupun aksi walkout dari fraksi Partai Koalisi Jokowi JK mewarnai sidang paripurna pertama DPR yang membahas mengenai penetapan ketua DPR. Koalisi Merah Putih pun berhasil menyapu bersih kursi parlemen DPR untuk periode 2014-2019. Ya, kursi pimpinan DPR. Ya, dan dominasi kekuatan koalisi pendukung Pak Prabowo atau KMP di parlemen dikhawatirkan memunculkan tirani parlemen yang dapat mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi JK. Mereka dikhawatirkan akan terus berupaya menjegal program-program pemerintah dengan berbagai manuvernya. Polarisasi politik yang kuat juga dikhawatirkan akan menyebabkan kuatnya motif politik parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Kita akan membahas lebih jauh hal ini pagi hari ini dalam perbincangan bersama 3 narasumber. Mari silakan Bapak-Bapak bergabung bersama kami. Yang pertama anggota DPR dari fraksi Hanura, Mas Saleh Husin. Selamat pagi, Mas Saleh. Selamat pagi. Masih ini ngantuk sedikit? Ya, kira-kira begitu. Oke. Dan dari fraksi Prananda Surya Paloh. Ya, silakan. Mari, Mas. Selamat pagi. Dan pengamat politik Mas Niko Arianto. Selamat pagi, Mas Niko. Mas Niko cukup tidur atau terus mengamati juga? Kita mengamati sampai jam 3 ketika sudah walkout, saya kira sudah itu selesai. Dan bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Jam 3 memang kita sayangkan ya, kenapa kemudian pelantikan dilakukan pada subuh hari tadi. Oke. Kita mulai dulu dari Bang Saleh ini. Nah, apa ya kalau dijelaskan, dielaborasikan lagi memicu akhirnya walkout semalam atau dini hari? Ya, ini mulai daripada rapat konsultasi yang mulai start pada jam 3 itu seluruh pimpinan-pimpinan fraksi dengan pimpinan sementara DPR. Nah, di situ memang berbagai macam aspirasi, berbagai macam pandangan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi itu, terutama kami yang dari koalisi Jokowi JK ini hampir tidak pernah digubris oleh pimpinan. Seperti apa? Tidak digubrisnya? Ya, maksudnya ya berbagai macam pandangan-pandangannya itu sepertinya pimpinan sudah punya satu skenario, yaitu mungkin yang sudah dirancang di dalam narasinya, sehingga apapun yang disampaikan itu dimentahkan terus, jalan terus, pokoknya seperti kacamata kuda. Nah, akhirnya kan tidak dapat titik temu. Akhirnya diskor, kita lanjut lagi, mulai jam 7 lagi lanjut lagi. Nah, begitu masuk ke pertemuan konsultasi lagi, itu sampai teman-teman terutama dari Nasdem yang menyampaikan agar agenda yang rancangannya itu ada 9 agenda itu ditambah 1 agenda, yaitu pengesahan tatib. Kenapa pengesahan tatib? Ini kan biasanya memang tatib kan sudah disahkan, tetapi biasanya di masa sidang awal itu sebelum mulai pelantikan di seluruh anggota kan ada teman yang baru datang. Nah, agar mereka juga ikut merasakan, memiliki, sehingga minta tidak untuk merubah materinya, tetapi cukup disahkan sehingga rasa ada keterikatan dengan tatib tersebut. Nah, itu tidak digubris sama sekali. Terus termasuk juga berbagai pandangan-pandangan yang sama sekali. Akhirnya pimpinan langsung memutuskan sendiri, pokoknya kita langsung pindah ke paripurna. Harusnya kan sebelum ke paripurna itu agenda-agenda apa saja yang harusnya kita rembukin, kita setujui, baru dibawa ke paripurna. Tapi ini tidak dilaksanakan. Termasuk juga akhirnya pimpinan kesekjenan pun juga ikut tinggalin tempatnya. Akhirnya pindah ke ruangan paripurna. Begitu di ruangan paripurna itu berbagai macam pandangan pun disampaikan oleh masing-masing fraksi. Tetapi ya kembali lagi, itu tidak bisa dilakukan karena mic seluruh di mati, ya? Floor itu mati. Akhirnya apa? Ya kami bisa merasakan bahwa teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan-pandangan tidak bisa, akhirnya ya mau nggak mau ke depan. Ke depan akhirnya jumlahnya kan cukup banyak. Menurut Anda kenapa mic-nya mati? Ya mungkin teknis atau saya kira ini udah atau bagian dari skenario? Ya, saya kira masyarakat udah tahu lah. Masyarakat bisa baca sendiri. Karena mati secara menyeluruh. Semua, bisa semuanya. Yang bisa hanya hidup itu hanya di pimpinan atau di podium. Akhirnya kan teman-teman mau nggak mau kan harus ke depan. Tapi kemarin ada yang bersuara, berkomentar sepotong-sepotong itu dari mana? Bukannya anggota itu yang bicara itu? Yang kemudian ketangkap di televisi. Mungkin ada beberapa mic yang hanya beberapa mic yang nyala. Mungkin ada. Sebagian Anda, sebagian Anda. Sebagian ada, sebagian Oke, nah ini peran Anda sebagai wajah baru. Iya. Kita kan semalam dari pagi ya, seharian itu katakan yang pertama kali datang gitu kan, anak baru di sekolah gitu kan. Terus melihat ternyata seperti itu terus sepanjang hari sampai dengan malam sampai pagi hari, gimana Pak? Waduh.
Pertama-tama tentu kan rasanya overwhelming ya. Baru dilantik, terus tiba-tiba paripurna ricuh, chaos, dan sampai jam 3 pagi jujur saya belum tidur. Pak Saleh Husin juga, cuman Pak Saleh Husin sudah veteran mungkin, sudah berpengalaman biasa. Kalau saya masih sangat, aduh agak shock. Tapi apa hikmah yang saya bisa dapat dari semalam? Memang menurut saya, apakah itu nilai demokrasi yang mesti dibayar segitunya? Sampai chaos, sampai tidak jelas arah. Mike kami mau bicara, saya sengaja, saya iseng ya, 3 lini yang berbeda, saya dudukin, dan 3-3 mic-nya tidak jalan. Jadi apa yang Pak Saleh Husin sebutkan itu memang benar-benar terjadi. Dan kalau menurut saya kemarin, hingga terjadinya walkout ini bukan karena apa-apa, karena memang kalau menurut saya pimpinan sidang sementara sudah disetir. Sudah disetir. Karena bagaimanapun juga, kalau dari pihak pro Jokowi, pro pemerintah ini, kalau ingin berbicara selalu ada aja. Sedangkan mereka dikasih airtime terus. Nah, kalau itu menurut saya. Jadi juga, ya mudah-mudahan harapan saya mungkin dalam adaptasi saya dalam 1-2 bulan ini saya akan terbiasa, dan juga mungkin etika teman-teman mesti dibenarkan sedikit lah, lebih berelegan lah kita berpolitik begitu. Oke, ini pendatang baru sudah dikejutkan ya dengan hal-hal seperti ini. Masuk candra di muka. Mas Niko, ini kecewa sekali ya koalisi dari Jokowi JK. Anda melihat kisru kemarin, kemudian Bang Salim mengatakan bahwa tidak ada kesempatan yang diberikan oleh pimpinan sidang. Saya kira yang kecewa bukan hanya yang ada di dalam gedung, bukan hanya koalisi yang kemarin walk out, tapi yang kecewa adalah rakyat Indonesia yang menginginkan demokrasi itu seperti tadi Mas Nandar sampaikan, punya nilai. Karena demokrasi itu ada 3 aspek. Demokrasi itu sebagai nilai, demokrasi sebagai prosedur, dan demokrasi sebagai cita-cita. Nah, nilai yang dipertontonkan kemarin itu jelas tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kemarin itu seperti pemaksaan kehendak. Itu benar yang namanya tirani mayoritas. Itu terjadi. Jadi tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialog dan segala macam, tapi semuanya dari skenario supaya kehendak untuk kekuasaan, untuk kepemimpinan di DPR itu bisa mereka kuasai pada saat hari itu juga, sehingga kemudian pemilihan terjadi pada subuh tadi pagi, kemudian pengambilan sumpah pun dilakukan. Ketua MA juga dihadirkan pada jam 4 pagi. Ini saya kira kurang lazim dalam tata Indonesia itu. Kemudian kalau dari sisi prosedur, nah prosedur ini kan ada banyak hal yang kemarin bisa benahi atau perlu kita lihat. Misalnya harusnya jam sidang itu selesai jam 22.30. Tapi kemudian itu bisa di-extend. Harusnya extension itu pun juga harusnya dimintakan persetujuan. Apakah extensionnya itu hanya 1 jam atau 2 jam? Tidak bisa kemudian extensionnya itu tidak terbatas. Karena kalau itu yang terjadi, bisa jadi masa persidangan suatu sidang paripurna atau apa itu tidak terbatas, bisa 1 tahun itu kalau tidak ada pembatasan. Nah, yang ketiga secara cita-cita, kemarin itu mempertunjukkan juga bahwa Indonesia ini kan sebenarnya negara yang baru berkembang, baru membangun, baru melakukan konsolidasi demokrasi. Kita ingin menata demokrasi secara lebih baik. Tapi semalam itu menunjukkan bahwa cita-cita itu tuh akan semakin jauh tercapai. Karena apa? Yang terjadi adalah divided government. Tadi malam itu mempertontonkan bagaimana yang namanya pemerintahan ini terbelah. Eksekutif dimenangkan oleh kekuatan politik tertentu, yang di legislatif itu dikuasai oleh kelompok tertentu. Nah, ini yang saya kira kemudian akan membuat cita-cita Indonesia yang makmur dan segala macam itu akan saya kira bermasalah ke depan. Oke. Implikasi ke depannya seperti apa ya, khususnya untuk pemerintahan Jokowi JK ke depan? Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa terus menggolkan kebijakan-kebijakan mereka ke depan dengan begitu dikuasainya parlemen oleh koalisi Merah Putih? Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami.